Halo saudara-saudari sekalian, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali di ibadah online Gereja Every Nation Makassar. Hari ini saya percaya bahwa kita sudah siapkan hatinya kita tetap semangat, kita tetap excited untuk memuji menyembah Dia, kita bersorak bagi namanya sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan. Amen. Segala ciptaan
Kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus. Kami bersorak, kami memuji-muji Engkau, dan kami menyembah Engkau. Sebab di dalam hadirat Engkau, kami datang, kami bersujud, kami bersyukur, karena kami bisa melihat Engkau. Oh Tuhan, datanglah, penuhilah hati kami, lingkupi kami semua, supaya kami merasakan kasih Engkau yang begitu besar dalam hidup kami. Yes. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku datang dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar
karena Engkaulah yang besar, karena Engkaulah yang tertinggi dalam hidup kami. Kami mengangkat hati kami untuk menyembah Allah, Tuhan, Raja, penguasa bumi ini. Kami bersyukur Tuhan, diam dalam hadirat Engkau membuat kami menemukan Engkau. Diam di dalam hadirat Engkau membuat kami menemukan semua jawaban dalam hidup kami. Ada kekuatan, ada kedamaian, ada sukacita, ada kelepasan, pemulihan, mujizat terjadi semua di dalam hadirat Engkau. Bawa kami Tuhan terus berdiam dalam hadirat Engkau, karena di dalam hadirat Engkau lah jati diri kami temukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa hanya bagi Engkau, hanya milik Engkau. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita sama-sama beribadah walaupun di rumah masing-masing, tetapi kita tetap secara rohani kita berkumpul di hadirat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, memuji Dia dan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sejarah keselamatan kita. Penting sekali bagi kita untuk mengenal sejarah kita, ya, sejarah keselamatan kita. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa pengenalan kita akan sejarah kita akan menentukan bagaimana kita hidup, bagaimana kita akan berlaku. Ya, di dalam Alkitab kita bisa melihat misalnya di Keluaran pasal 1 ada satu Fir'aun yang bangkit yang tidak mengenal Yusuf, tidak mengenal sejarah Mesir bahwa ada seorang Israel yang bernama Yusuf yang membebaskan mereka dari bahaya kelaparan. Dia tidak mengenal Yusuf dan apa yang terjadi, dia bertindak berbeda dengan Firaun sebelumnya. Dia kemudian menindas orang-orang Israel, memperbudak mereka, dan tidak berlaku dengan baik kepada mereka. Padahal Yusuf, seorang Israel, telah menyelamatkan Mesir dari bahaya kelaparan. Dan kemudian kita juga bisa melihat bangsa Israel sendiri. Ya, mereka yang ada angkatan setelah Yosua, dan angkatannya selesai, dan kemudian ada satu generasi yang baru, dan generasi baru ini tidak mengenal perbuatan-perbuatan hebat dari Tuhan di masa lampau. Mereka tidak mengetahui lagi apa yang sebenarnya Tuhan telah lakukan kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang mereka. Bagaimana Tuhan membawa umat Israel, nenek moyang mereka keluar dari perbudakan Mesir dengan tangan yang terancung, dengan kekuatan yang begitu hebat, dan membuktikan bahwa Dialah Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa menandingi Dia. Nah, angkatan ini tidak mengenal sejarah itu lagi. Mereka tidak mengenal bahwa ada Allah yang menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir dan membawa nenek moyang mereka masuk ke dalam tanah yang telah Dia janjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita bisa melihat pentingnya sejarah untuk diketahui oleh umat Israel. Dan Tuhan juga menginspirasi Musa untuk menulis sejarah Israel ini. Supaya apa? Supaya orang Israel kemudian bisa membaca sejarah mereka di dalam apa yang tertulis itu, di dalam buku yang ditulis itu. Supaya mereka tahu apa yang telah dilakukan oleh Tuhan atas mereka, dan supaya mereka bisa hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, setia mengabdi kepada Tuhan.
Dan di dalam perjalanan orang Israel bersama-sama dengan Tuhan, ketika ada peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh Tuhan atas bangsa Israel, Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun sebuah tugu peringatan. Untuk apa? Tuhan mengatakan supaya kelak ketika anak-anak mereka melihat tugu peringatan itu dan berkata, apa arti semua ini? Maka orang Israel akan menceritakan kepada anak-anak mereka perihal apa yang telah Tuhan lakukan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang telah Dia lakukan ke atas bangsa Israel. Nah, demikianlah sekarang juga kita mau mengenal sejarah keselamatan kita. Dan kita akan melihat dari firman Tuhan mengenai sejarah keselamatan kita. Nah, mungkin kita berkata, kenapa kita mesti dengar dari Tuhan tentang cerita keselamatan kita? Bukankah kita mengalami keselamatan ini? Bukankah kita adalah orang yang mengalami semua ini dan kita pasti tahu? Ya, tidak semua kita memahami apa yang kita alami masalahnya. Ya, saya ingat waktu nenek saya menceritakan kepada saya tentang kehidupan saya waktu saya masih kecil, mungkin umur 5 tahun, 4 tahun. Dan saya tidak mengerti bahwa begitulah cerita saya. Saya berpikir, tidak mungkin saya seperti itu. Tetapi itulah fakta daripada cerita saya. Nah, demikian juga, mungkin kita memang mengalami keselamatan ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kita. Tetapi lebih jelas ketika kita mengerti dari cerita Tuhan sendiri, dari apa yang Tuhan katakan kepada kita mengenai keselamatan kita. Dan ketika kita berbicara mengenai mengetahui, ini bukan sekadar fakta-fakta yang kita tahu secara kognitif. Ya, ketika Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, berbicara mengenai kita tidak mengetahui, itu berbicara bahwa ketika orang Israel tidak mengetahui lagi perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang telah dilakukannya kepada orang Israel, itu bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka tahu, peristiwa itu diceritakan turun-temurun. Tetapi maksudnya bahwa mereka tidak mengetahui itu, artinya mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Mereka tidak memeluk sejarah mereka itu, sejarah umat Israel itu. Dan kemudian hidup berpadanan dengan apa yang telah terjadi dengan mereka, apa yang telah Tuhan lakukan pada mereka. Nah, hari ini kita mau mengenal, bukan hanya sekadar mengetahui, tetapi ketika kita mengenal, Tuhan menceritakan kepada kita perihal keselamatan kita. Kita kemudian bisa memeluk keselamatan kita yang begitu berharga itu, yang begitu erat. Dan begitu erat kita memeluknya sehingga itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan hidup dengan cara yang berbeda seandainya kita tidak mengenal sejarah keselamatan kita. Jadi mari kita akan belajar sejarah keselamatan kita dan firman Tuhan yang akan mengajarkan kita mengenai keselamatan kita. Bagaimana cerita kita diselamatkan. Ada satu bagian dari firman Tuhan di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita. Dan ini berbicara mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya bagaimana kita diselamatkan. Dan kita akan melihat beberapa, kita bisa bagi di dalam babak, kita katakan demikian, beberapa babak di dalam sejarah atau cerita keselamatan kita. Babak yang pertama kita akan melihat ayat 1-3 menggambarkan keadaan kita, bahwa kita membutuhkan keselamatan. Bahwa kita secara alami, tanpa anugerah Tuhan, atau sebelum kita menerima anugerah keselamatan ini dari Tuhan, Alkitab mengatakan keadaan kita seperti apa. Ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Firman Tuhan menggambarkan keadaan kita sebagai orang yang mati. Kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Pelanggaran, apa itu pelanggaran? Pelanggaran berarti apa yang Tuhan larang kita lakukan, kita melanggar itu. Dosa, apa itu dosa? Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita tidak lakukan. Kita meleset dari target. Dan ini semua memperlihatkan ketika kita melanggar atau kita berdosa kepada Tuhan, ini adalah sebuah pemberontakan. Jadi kita bisa bayangkan, orang yang memberontak terhadap seorang raja misalnya, itu hukumannya hukuman mati. Jadi kita memberontak kepada Allah semesta alam, Raja segala raja, Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan semuanya, langit dan bumi, dan termasuk kita. Ketika kita memberontak kepada Dia, maka sudah sewajarnya kita mengerti apa yang terjadi dengan kita. Kita pasti mati. Dan itulah keadaan kita. Kita mati di dalam dosa-dosa kita. Ya, mungkin kita bisa melihat manusia ada yang sehat barangkali, secara fisik bahkan kuat, bisa berlari dengan kencang, barangkali bisa melompat begitu tinggi, mereka bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya bahwa ini adalah orang-orang yang hidup. Mungkin secara emosi juga memiliki kehidupan di dalam emosinya, di dalam mentalnya dia bisa memikirkan banyak hal-hal yang hebat, bisa menghasilkan banyak hal-hal yang hebat. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Bahwa firman Tuhan mengatakan kamu dahulu sudah mati. Kita mati dalam arti hubungan kita dengan Tuhan terputus. Ketika kita berbicara mengenai keadaan kita di hadapan Tuhan, apa kita berkenan di hadapan Tuhan? Sama sekali tidak. Kita mati. Kita tidak bisa berespon dengan Tuhan. Kita tidak bisa berespon dengan apa yang Tuhan lakukan kepada kita dan apa yang Tuhan perkatakan kepada kita. Itu adalah keadaan kita. Mati, tidak ada hubungan apa-apa. Kita terpisah. Sekalipun tubuh kita sehat, sekalipun mungkin mental kita sehat, tetapi yang terpenting di dalam kita, yaitu hidup kita, jiwa kita itu. Manusia batinnya kita mati. Dia terpisah dari Tuhan. Dia tidak menyukai Tuhan. Dia tidak menyenangi firman Tuhan. Tidak ada kesenangan ketika dia bersekutu bersama umat Tuhan. Itu yang namanya mati. Mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. Kemudian ayat 2-3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Di dalamnya berarti dalam dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka.
Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ayat ini menggambarkan keadaan kita sebagai tawanan. Bahwa kita hanya mengikuti keinginan daripada yang menawan kita. Di sini digambarkan ada 3 hal. Yang pertama adalah dunia. Dikatakan tadi, kita mengikuti jalan dunia ini. Dunia berarti sistem dunia yang tidak mengenal Allah. Yang nilai-nilai yang menentang pengenalan akan Allah. Dan kita ikut dengan itu. Kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dunia yang tidak mengenal Allah. Kemudian juga dikatakan kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh-roh jahat yang dikepalai oleh iblis. Kita menaati dia, kita menaati roh-roh jahat, kehendak dia. Dan juga kita menuruti kehendak daging kita. Ada daging di sini bukan tubuh kita ya, keinginan-keinginan tubuh kita. Tapi daging yang dimaksud adalah sifat berdosa kita. Kita menuruti itu semuanya. Kita tertawan, tidak punya kekuatan kita untuk melawan itu. Dan ketika dikatakan bahwa kita tertawan, bukan berarti bahwa kita tidak bersalah karena kita mau melawan tapi tidak punya kekuatan. Bukan itu. Ini menggambarkan kondisi moral kita. Secara moral kita tertawan, kita tidak melawan. Kita menuruti, itu kita lakukan dengan sukarela secara moral. Kita tidak dipaksa untuk menaati kerajaan penguasa kerajaan angkasa. Kita tidak dipaksa untuk mengikuti jalan dunia ini. Kita tidak dipaksa untuk mengikuti keinginan-keinginan daging, hawa nafsu kita, sifat dosa kita. Kita bersukarela melakukan semua itu. Tapi firman Tuhan menggambarkan bahwa kita tertawan adalah bahwa kita tidak punya kapasitas untuk melawan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan semuanya itu. Kemudian ayat 3b mengatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kita adalah orang-orang terhukum. Bahwa ketika kita memberontak kepada Tuhan, ketika kita mengikuti jalan dunia ini, mengikuti iblis dan mengikuti hawa nafsu kita, kita bersalah. Dan di hadapan hakim, kita sebagai orang yang terhukum. Kita dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara, kira-kira seperti itu. Dan saudara, kita adalah orang yang harus dimurkai karena dosa-dosa kita. Ya, karena kita sudah memberontak melawan penguasa satu-satunya atas seluruh bumi ini yang berhak untuk memerintah. Kita adalah orang-orang yang melanggar hukum dan karena itu memang pantas untuk dihukum. Jadi firman Tuhan menggambarkan keadaan kita ya, tanpa anugerah, keadaan kita secara alami. Bahwa kita mati, kita tertawan, kita terhukum. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri kita. Ketika kita dalam keadaan digambarkan seperti 3 keadaan tadi. Mati. Adakah orang mati yang bisa menghidupkan dirinya? Adakah orang mati bisa melakukan sesuatu? Tidak ada. Orang yang tertawan. Ya, mungkin kita bisa lihat dalam film-film perang misalnya ya. Di zaman saya itu Rambo. Ya, saya nonton film Rambo, bagaimana Rambo berusaha untuk membebaskan tawanan perang. Dan orang-orang tawanan itu mereka kasihan kurus kerempeng.
tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka dalam penjara, mereka tidak bisa keluar. Tangan mereka terbelenggu. Kalaupun tidak terbelenggu, mereka tidak bisa melawan orang yang menindas mereka. Tidak ada kekuatan dari para tawanan untuk bisa membebaskan diri mereka. Nah, orang terhukum. Orang sudah divonis hukuman mati. Bagaimana dia bisa membebaskan dirinya? Dia tidak punya kapasitas untuk membebaskan dirinya. Inilah gambaran Tuhan mengenai kondisi kita. Bahwa kita benar-benar membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan itu tidak bisa kita usahakan sendiri. Tidak bisa kita kerjakan sendiri. Sama seperti orang mati tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Butuh kekuatan dari luar. Butuh kekuatan yang di luar kita. Bahkan kita manusia. Bukan hanya kita secara pribadi. Rasul Paulus tadi menggambarkan di sini. Pertama dia mengatakan kamu. Dia bicara mengenai orang-orang non-Yahudi. Bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Tapi kemudian di ayat 3b dia mengatakan kami juga. Jadi bukan hanya kamu yang hidup di dalam dosa. Bukan hanya kamu yang menaati penguasa kerajaan angkasa. Tapi kami juga orang-orang Yahudi. Jadi semua orang. Yahudi maupun non-Yahudi, semua orang ada di dalam kondisi seperti yang digambarkan tadi. Yang tidak punya kapasitas untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Sekalipun kita bersatu, seluruh umat manusia bersatu, bagaimana untuk menyelamatkan diri kita? Kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita. Kenapa? Karena kita orang mati. Kita orang tawanan. Dan kita orang terhukum. Tidak ada dari antara kita yang bisa menyelamatkan diri kita. Kita butuh kekuatan dari luar diri kita. Kita butuh yang maha kuasa, yang bisa menyelamatkan kita dari keadaan kita ini. Ada satu kebutuhan yang kita tidak bisa penuhi. Itulah kondisi kita. Dan ketika kita menyadari cerita kita seperti ini, bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa, ya pada dasarnya kita harusnya dimurkai, mendapatkan hukuman dari Tuhan. Maka ketika kita menghadapi situasi dalam kehidupan kita ya mungkin ada keinginan-keinginan kita yang tidak terpenuhi. Ya, barangkali dalam situasi kita saat ini, dalam barangkali COVID-19, ada pandemi seperti ini, penghasilan kita menurun mungkin ya. Atau mungkin orang memperlakukan kita dengan tidak baik. Ya. Kalau kita mengerti bahwa kita adalah orang yang mati dalam dosa, yang harus dimurkai, maka kita tidak akan bersungut-sungut. Kalau kita tahu apa yang harusnya kita terima. Bahwa kita harusnya menerima apa? Kematian. Murka Allah selama-lamanya di neraka. Jadi kalau kita masih bisa hidup, kita bersyukur saja. Apapun keadaan kita sekarang, kita sedang dalam keadaan yang jauh lebih baik dari apa yang sebenarnya pantas untuk kita dapatkan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Berhenti untuk mengandalkan diri kita. Karena inilah sejarah kita. Bahwa kita dulu mati, tertawan, terhukum. Kita sangat membutuhkan keselamatan. Dan kemudian kita lihat babak kedua dari kehidupan kita. Ayat selanjutnya. Ya, jadi babak pertama tadi kita melihat sejarah keselamatan kita
pada babak pertama itu penuh dengan pesimisme. Tidak ada harapan. Kalau kita tertinggal sendiri tanpa bantuan dari luar, tanpa bantuan dari Tuhan, maka tidak ada harapan bagi kita. Ketika kita ditinggalkan sendiri untuk berusaha mengusahakan kehidupan kita, maka tidak ada harapan. Blank, pesimis, hitam, tidak. Tinggal menunggu neraka. Kemudian ayat 4 dimulai dengan kata tetapi. Ini adalah sebuah pembalikan. Ya, kita tidak punya harapan, sudah tinggal tunggu mati. Dari diri kita sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi, ini ada sebuah pengharapan. Ya, misalnya kalau kita ke dokter dan dokter mendiagnosa kita, ya, dokter mengatakan, wah, kolesterolmu ini tinggi sekali, Pak. Gula darahmu juga, wah, ini sangat tinggi. Ini bisa berbahaya ini. Bapak bisa terkena stroke dan lumpuh total atau bahkan bisa langsung mati. Ketika kita mendengar situasi kita yang seperti itu membuat kita patah semangat, membuat kita khawatir, membuat suasana jadi muram, suasana jadi menyedihkan dan sepertinya tanpa harapan. Kata apa yang kita tunggu lagi dari dokter ketika dia sudah mengatakan semua itu? Kita menunggu. Ketika dokter mengatakan, tetapi, itu. Kamu kolesterolmu tinggi. Gula darahmu tinggi. Kau bisa kena stroke. Tetapi, itu dia. Itu yang kita nantikan. Tetapi, ada obatnya. Jangan takut. Yang penting melakukan semuanya ini, semuanya akan baik-baik saja. Inilah babak kedua dari kehidupan kita. Kita memang orang yang mati di dalam dosa kita, yang pantas untuk dimurkai, yang sudah tidak punya harapan apa-apa tanpa Allah, tanpa keselamatan di dunia ini. Tetapi, itu dia. Mari kita lihat. Tetapi apa? Ayat 4 mengatakan, tetapi Allah. Ini lebih dahsyat lagi. Ini bukan tetapi kata dokter, ini ada tetapi Allah. Allah ini, Allah yang maha kuasa, yang bisa melakukan apapun itu. Yang bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada, yang bisa membangkitkan orang mati. Ini dia pengharapan kita. Tetapi Allah, dan inilah cerita kita di babak berikutnya. Adalah tetapi Allah. Ini merubah jalan sejarah kita. Tetapi Allah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Allah? Kita baca dalam teks firman kita tadi, ayat 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Apa yang dilakukan oleh Allah? Kita baca. Yang tadi, masih ingat? Yang pertama, Dia menghidupkan kita. Tetapi Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Lihat, kuasa yang membangkitkan Kristus. Ya, kita tahu ini sejarahnya. Kristus mati dan kemudian bangkit lagi. Nah, kuasa yang sama ini, kuasa kebangkitan yang bisa membangkitkan orang mati. Ini, kuasa ini Allah aplikasikan. Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Dia benar-benar bertindak atas kita. Dia menghidupkan kita kembali. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita sekarang yang
punya hubungan yang hidup dengan Tuhan, kita yang sekarang mengasihi Tuhan, kita yang menyukai firman-Nya, kita yang bisa menikmati persekutuan dengan umat Tuhan, itu adalah karena Allah telah menghidupkan kita. Yang sebelumnya kita mati, tidak bisa berespon terhadap Tuhan. Dengar firman Tuhan di gereja, aduh, baru 5 menit sudah ngantuk. Pikiran sudah lari ke sana kemari. Alkitab di rumah mungkin tidak pernah dibaca. Mau ketemu bersekutu dengan orang-orang percaya, sesama orang percaya, untuk saling menguatkan, berbicara firman Tuhan, bosan. Kita lebih senang bergaul dengan cara-cara dunia. Itu dulu, waktu kita mati. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menghidupkan kita. Sekarang kita punya hubungan yang baru dengan Tuhan, kan? Apalagi yang dilakukan Allah yang Maha Kuasa ini? Dia bukan hanya menghidupkan kita kembali, tapi lebih lagi kita baca tadi, ya, dia di Alkitab kita dikatakan dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, sebenarnya bahasa aslinya adalah mendudukan kita bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Yesus di sorga. Ini yang dilakukan Allah. Dia bukan hanya membangkitkan kita, menghidupkan kita kembali. Ya, sama seperti Dia menghidupkan, membangkitkan Kristus, tapi bukan hanya itu saja yang dilakukan Allah Bapa kepada Kristus. Dia kemudian menaikkan Yesus Kristus ke sorga, dan Kristus didudukan di samping kanan Allah Bapa. Nah, kita, firman Tuhan mengatakan Allah melakukan juga itu kepada kita. Kita didudukan bersama-sama dengan Kristus. Di mana kita duduk? Di tahta. Jadi bayangkan, kita yang dulunya orang yang tertawan, yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan orang yang menawan kita. Kita lemah, kurus, kerempeng, yang tinggal mengikuti apa saja yang disuruh oleh orang yang menawan kita. Sekarang apa yang Allah lakukan kepada kita? Dia mendudukan kita di atas tahta. Dia memberikan kuasa kepada kita. Sekarang kita bisa melawan. Sekarang kita sudah melawan sistem dunia yang tidak mengenal Tuhan, nilai-nilai dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak ikuti lagi. Sekarang kita sudah melawan itu. Kita punya kehidupan yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda. Sekarang kita tidak lagi mentaati penguasa kerajaan angkasa. Sekarang kita sudah melawan dia. Kita punya otoritas sekarang untuk melawan setan-setan, untuk berperang melawan mereka. Dan kita juga sekarang sudah tidak tunduk lagi kepada tubuh dosa kita, kepada sifat dosa kita. Kita tidak menuruti lagi keinginan-keinginan daging itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Tuhan sudah mendudukan kita di sorga. Kita sekarang punya kekuatan untuk melawan musuh itu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Sampai di situ? Masih ada. Belum selesai. Ayat 7 mengatakan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Dia menunjukkan. Apa yang Dia lakukan adalah kemudian Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya sesuai dengan kebaikannya. Jadi apa yang Tuhan lakukan lagi terhadap kita? Bahwa Dia berbuat baik kepada kita. Dia mendemonstrasikan kebaikan-kebaikan, anugerah kasih karunia-Nya, kemurahannya itu kepada kita. Padahal kita adalah orang-orang yang terhukum. Kalau kita ingat dulu cerita kita di babak pertama, kita adalah orang-orang terhukum yang harus dimurkai. Tetapi apa yang Allah lakukan? Sekarang,
Dia bukan membenci kita, dia bukan mencurahkan murka kepada kita, tapi dia menunjukkan kemurahannya, kebaikannya kepada kita. Itu yang Allah lakukan. Allah menyediakan keselamatan kita. Jadi babak pertama, kita orang yang sangat membutuhkan keselamatan. Jadi babak kedua dari kehidupan kita, Allah menyediakan keselamatan itu untuk kita. Dan saudara, kenapa? Kenapa Allah melakukan hal demikian? Ini sesuatu yang tidak pernah kita dengar ada cerita kayak begini kan. Kenapa Allah menghidupkan orang yang mati ini, yang mati dalam dosa? Kenapa Allah bahkan mendudukan pemberontak-pemberontak ini, orang yang memberontak kepada dia, dia mendudukan mereka di atas tahta? Kenapa Allah ini berbuat baik kepada orang-orang yang seharusnya dimurkai, yang harusnya dihukum? Kenapa dia berbuat baik? Ayat 4 dikatakan, karena dia kaya dengan rahmat. Kemudian karena kasihnya yang besar. Di ayat 5, karena anugerahnya. Ayat 7, karena kebaikannya. Lihat semua ini, rahmat, kasih, anugerah, kebaikan, itu semuanya adalah dari Allah. Itu adalah faktor-faktor yang keluar dari Allah sendiri. Rahmatnya, kasihnya, anugerahnya, kebaikannya. Kenapa dia melakukan semua ini? Bukan karena ada sesuatu yang baik dari diri kita. Dia tidak melihat itu. Dia tidak mencari satu motivasi dari diri kita. Apa yang bisa saya lihat dari umat manusia ini? Apa yang bisa membuat saya termotivasi untuk melakukan yang baik kepada mereka? Saya mau cari di dalam mereka. Adakah sedikit yang baik yang bisa saya dapat di dalam manusia ini supaya saya bisa berbuat baik kepada mereka? Bukan itu. Allah tidak melakukan semua hal-hal hebat tadi kepada kita karena dia melihat sesuatu di dalam diri kita. Bahwa ada sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan karena kita mungkin punya sedikit kebaikan dan Allah memperjuangkan kita. Bukan. Allah melakukan semuanya itu adalah karena dirinya sendiri. Motivasinya datang dari dirinya sendiri. Dasar dia melakukan semuanya itu, sumber dia melakukan semuanya itu berasal dari dirinya sendiri. Yaitu rahmatnya, kasihnya, anugerahnya, kebaikannya. Rahmatnya lah yang membuat ini orang-orang yang mati ini, kita yang mati dalam dosa ini untuk bisa dihidupkan. Kenapa? Karena lihat dari orang mati, apa yang baik dari orang mati itu? Tidak ada motivasi di situ. Tetapi rahmat. Rahmat itu selalu suka untuk melakukan kebaikan kepada orang yang tidak mampu. Kepada orang yang tidak bisa menolong diri mereka. Itulah rahmat, rahmat Allah. Rahmatnya lah yang menggerakkan dia untuk menolong kita yang tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kasihnya lah yang menang atas murkanya. Apa yang membuat kita orang berdosa ini menjadi tidak dimurkai oleh Allah? Hanya kasih. Hanya kasih Allah yang bisa menaklukkan murkanya. Apa yang membuat Allah bisa bertindak untuk melakukan semua itu kepada orang-orang jahat, orang yang tidak pantas menerima kebaikan? Itu yang kita sebut anugerah. Anugerah adalah satu pemberian yang cuma-cuma, yang keluar dari si pemberi, yang merupakan hak prerogatif si pemberi. Karena dia kaya dengan kemurahan dan dia tahu ini orang tidak pantas untuk menerima apa yang baik, tapi karena kemurahan anugerahnya itu dia memberi. Dia memberikan hal-hal yang baik yang tidak pantas diterima oleh orang-orang berdosa ini. Itu motivasinya, tidak ada dari luar kita. Kenapa Allah melakukan semua itu? Karena dia sendiri.
Karena siapa dia? Bahwa dia adalah Allah yang kaya dengan rahmat, yang berlimpah-limpah kasih-Nya. Jadi kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah. Semata-mata anugerah Allah. Tidak ada sedikit pun faktor dari diri kita, kebaikan dari diri kita, jasa dari diri kita yang membuat Allah bertindak untuk menyelamatkan kita. Ditegaskan kembali lagi di ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di sini kita melihat kembali lagi 3 kata kunci di dalam Injil. Ya, ada keselamatan, anugerah, dan iman. Keselamatan. Kita diselamatkan. Ini bukan hanya berbicara soal dosa kita diampuni, lebih dari itu. Ini berbicara kita yang mati dihidupkan kembali. Kita yang tertawan, dibebaskan, diberikan kuasa untuk melawan dosa. Dan kita yang terhukum, harus dimurkai, mendapatkan kemurahan. Dan anugerah, apa itu anugerah? Anugerah adalah kemurahan Allah yang cuma-cuma bagi kita yang tidak pantas menerimanya. Bahwa kita diselamatkan karena anugerah Allah saja, oleh anugerah Allah. Dan kita menerima itu dengan iman. Apa itu iman? Iman adalah dengan rendah hati kita bersandar kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa kita ini manusia celaka, yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kita tinggal berserah kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan, dan saya hanya percaya Engkau yang sanggup untuk menyelamatkan saya. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang kaya dengan anugerah. Hanya Engkau saja yang bisa menyelamatkan saya. Itulah iman, rendah hati, tidak mengandalkan sesuatu apapun dari diri kita. Jadi lihat, tidak ada sedikit pun pekerjaan kita, kebaikan kita, usaha kita. Secara negatif, firman Tuhan tadi mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Itulah keselamatan kita. Bukan hasil usaha kita, bukan kebaikan kita. Tapi semata-mata anugerah Allah. Dan ini berulang-ulang. Ayat 10, Paulus kembali menegaskan lagi bahwa keselamatan kita ini adalah perbuatan Allah semata-mata. Mari kita baca ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan, karangan, ya, karya Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengatakan diciptakan, ini adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada misalnya. Tidak ada kontribusi dari ciptaan itu untuk mengadakan dirinya, ya kan? Ketika Tuhan menciptakan kita, semuanya tergantung dari Dia. Bukan ada sedikit faktor dari kita. Kita belum ada. Bagaimana kita bisa berkontribusi sesuatu? Tapi Allah menciptakan kita kembali. Dan ini perbuatan Allah. Kemudian tadi gambaran Allah menghidupkan kita. Bayangkan kalau Tuhan menghidupkan orang mati. Apa yang dilakukan orang mati itu? Apa kontribusi dari orang mati itu? Tidak ada kan? Inilah Tuhan kembali menegaskan bahwa kita adalah ciptaannya Dia. Kita diciptakan kembali. Dan ini berarti semua ini perbuatan Allah. Allah yang Maha Kuasa. Kuasa yang mencipta. Kuasa yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kuasa yang memberikan kehidupan. Dari yang tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan. Hanya kuasa Allah itulah yang menyelamatkan kita. Itu saja faktornya. Dan tidak ada yang lain di luar diri Allah. Di cerita keselamatan yang hanya oleh anugerah ini mungkin ya akan mendapat kritik dari sebagian orang. Ya, mungkin ada orang yang akan mengatakan bahwa kalau kita
mengatakan bahwa keselamatan kita ini semata-mata dari Allah, tidak ada faktor dari kita sama sekali, bahwa ini semuanya perbuatan Allah 100%, maka ini akan menjadi alasan bagi orang untuk terus berbuat dosa. Mereka mengatakan ya, kalau ini semuanya dari Tuhan ya, kita mau bikin apa lagi? Biar kalau kita berdosa ya, memang kita adalah orang berdosa dan kita akan hidup dalam dosa seenaknya. Namun ini adalah pemikiran yang salah. Kita salah berpikir kalau kita berpikir seperti itu. Kita salah memandang ya. Perbuatan baik itu tidak bisa dilepaskan dari keselamatan. Perbuatan baik itu adalah bagian dari keselamatan. Tidak ada tidak bisa tidak ada perbuatan baik itu dalam keselamatan. Kalau kita baca tadi ayat 10 ya, dikatakan tadi ayat 10 apa? Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita bukan diselamatkan karena perbuatan baik, bukan. Tetapi kita diselamatkan untuk perbuatan baik. Itu yang kita baca tadi. Kita diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika kita diciptakan kembali, kita dirancang dengan satu rancangan yang baru. Kita punya DNA yang baru. Kita punya kapasitas yang baru sekarang. Bahwa kita dirancang, dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Supaya kita bisa hidup di dalamnya, hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan baik itu. Itu keselamatan kita. Bahwa Allah bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya dalam artian, ya dosa kita sudah diampuni, tidak ada neraka, kita mati, masuk surga. Bukan hanya di situ saja. Allah menyelamatkan kita adalah bahwa Dia menciptakan kita kembali. Ini adalah satu perubahan hidup yang radikal. Kita yang mati jadi hidup. Kita sudah dengar tadi sejarah kita begitu radikalnya. Yang mati dihidupkan. Yang tertawan tidak bisa buat apa-apa didudukan di tahta berkuasa. Yang terhukum, yang harus dimurkai, dirubah menjadi orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan. Ini sesuatu yang radikal, perubahan yang radikal di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. DNA kita dirubah. Kita yang sebelumnya adalah orang berdosa, dirubah menjadi orang kudus. Itu adalah keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Itulah cerita keselamatan kita. Sekarang ketika kita dalam kondisi di bawah anugerah Tuhan, dalam keselamatan Kristus, apa yang terjadi dalam kita, apa keadaan kita sekarang adalah bahwa kita adalah manusia yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita dirancang untuk hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Teks yang kita baca tadi dimulai dengan keadaan kita, bahwa kita hidup di dalam dosa kita. Itu babak pertama dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di luar Kristus, tanpa anugerah Allah. Kita hidup di dalam dosa kita. Di babak kedua setelah Allah menyelamatkan kita, kita hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Inilah sejarah keselamatan kita. Bagaimana tadi kita mengatakan bahwa pengenalan kita akan sejarah, kita akan menentukan bagaimana kita hidup. Nah, sekarang kita sudah tahu sejarah keselamatan kita. Bahwa kita dahulu adalah orang-orang mati, tawanan, orang terhukum. Tetapi Allah, kemudian Allah yang kaya dengan rahmat itu telah menyelamatkan kita. Dan kita tahu itulah cerita hidup kita, itulah cerita keselamatan kita. Terus bagaimana? Kalau kita lihat bahwa itulah cerita keselamatan kita, bagaimana kita hidup sekarang di dalam terang cerita keselamatan kita itu?
Pertama, tentu saja kita akan terus percaya kepada Allah. Ketika Allah melakukan pekerjaan yang besar, menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir dengan 10 tulah, memperlihatkan kedahsyatan kekuatannya, bahkan membelah Laut Merah dan kemudian membinasakan orang musuh-musuh Israel yang akan berusaha untuk mengejar mereka, membinasakan mereka. Untuk apa semua pekerjaan-pekerjaan yang besar itu Tuhan perlihatkan kepada orang Israel? Adalah supaya mereka percaya kepada Tuhan. Supaya mereka jangan berpaling dari Tuhan dan kemudian menyembah Allah-Allah yang lain. Demikian pula sekarang kalau kita sudah melihat sejarah keselamatan kita bahwa Allah dengan kemahakuasaannya yang menghidupkan orang mati, yang menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Apa tujuan semuanya itu adalah supaya kita jangan berpaling dari Allah. Ketika kita sekarang mungkin menghadapi situasi, kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan mencari pertolongan dari dunia ini. Jangan mencari pertolongan dari ilah-ilah zaman ini. Allah-Allah palsu yang tidak menyelamatkan kita. Jangan. Kita tetap berlari kepada Tuhan. Ingat sejarah kita. Apapun kondisi kita sekarang ini. Ingat sejarah kita. Dulu kondisi kita itu tanpa harapan. Apapun keadaan kita sekarang ini masih lebih baik daripada keadaan kita dulu. Mati, tertawan, terhukum. Tetapi Allah, lihat, Allah menghidupkan kita. Siapapun keadaan yang kita hadapi sekarang, Allah sanggup untuk menyelamatkan kita. Tetap percaya kepada Allah. Tetap bersandar kepada Allah. Jangan meninggalkan Dia. Yang kedua, ketika sudah melihat cerita kita, bahwa kita diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik supaya kita hidup dalam situ, maka lakukanlah semua pekerjaan baik itu, hiduplah di situ. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, ketika mungkin kita tergoda untuk berbuat jahat, ingat sejarah kita. Ingat bahwa kita ini dulu memang kita hidup di dalam dosa. Dulu memang kita adalah hamba dari dosa, hamba dari berbagai nafsu kita, hamba dari si jahat. Tetapi sekarang kita sudah dibebaskan. Sekarang kita adalah ciptaan baru. Dulu memang kita punya sifat dosa dan kita menuruti semuanya itu. Tapi sekarang kita adalah ciptaan baru. Jadi mari kita bertekun di dalam perbuatan baik ini. Mungkin kita menjadi lemah atau mulai apatis terhadap perbuatan baik. Kita tidak semangat lagi berbuat baik. Mungkin karena ada kekecewaan. Pernah kita berbuat baik dan sesuatu respon tidak baik, tidak sesuai yang kita harapkan, orang tidak menghargai perbuatan baik kita mungkin, dan kita mulai kalau begini tidak usah mau berbuat baik. Jangan. Ingat sejarah kita. Ingat bahwa kita diciptakan untuk hidup di dalam perbuatan baik itu. Disitulah habitat kita. Perbuatan baik itu adalah habitat kita. Itulah DNA kita sekarang. Melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Itulah sejarah kita. Dan ketika kita mengingat itu, kita akan memeluk erat sejarah ini. Wow, Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang entah barangkali kita merasa kita sudah jauh dari Tuhan barangkali. Ya, saya mungkin sudah melakukan dosa kepada Tuhan. Dan barangkali kita berpikir bahwa kayaknya sudah tidak mungkin berharap sesuatu yang baik datang dari Tuhan karena kita sudah berdosa, karena kita sudah meninggalkan Tuhan. Kembali ingat sejarah kita. Dulu kita berdosa, mati dalam dosa. Tapi Allah menghidupkan kita. Apapun keadaan kita sekarang, datanglah kepada Allah. Jangan ragukan kebaikan Allah. Dia bertindak bukan karena kita. Dia bertindak karena dirinya, karena Dia adalah Allah
yang kaya dengan rahmat, yang besar kasih-Nya, yang berlimpah dengan anugerah, yang kebaikannya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur anugerah-Mu yang luar biasa, tidak terkatakan, tidak bisa terselami oleh pikiran kami. Tuhan, kami diselamatkan hanya oleh anugerah-Mu saja. Bukan karena diri kami. Tolong kami, Tuhan, supaya kami senantiasa mengingat perbuatan besar-Mu yang luar biasa ini. Perbuatan keselamatan yang Kau kerjakan dengan kuasa-Mu yang tidak tertandingi itu. Tuhan, biar itu selalu kami peluk erat di dalam hati kami, sehingga kami tidak melupakan Engkau. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kami, setiap tarikan nafas kami bertindak sesuai dengan apa yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Bahwa kami akan terus percaya kepadamu. Kami akan terus menaati Engkau, mendengarkan Engkau, melakukan kehendak Engkau. Semua perbuatan baik yang sudah Engkau siapkan untuk kami lakukan. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, kami serahkan diri kami. Kalau ada di antara kami yang mungkin merasa berdosa, yang merasa tidak pantas untuk datang kepada Tuhan, yang mungkin meragukan apakah Tuhan berkenan kepada kami, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong meyakinkan setiap kami bahwa Allah kami tidak berubah. Bahwa kalau dulu Dia menghidupkan kami ketika kami mati dalam dosa-dosa kami, sekarang pun Dia tidak berubah. Dia akan tetap menyelamatkan. Kalau dulu Dia berlimpah dengan kemurahan, kasih, anugerah, kebaikan, yakinkan kami Roh Kudus bahwa Allah kami tidak berubah. Sekarang ini pun Dia tetaplah Allah yang kaya dengan rahmat, yang besar kasih-Nya, kaya dengan anugerah dan berlimpah dalam kebaikan-Nya. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Tadi kita sudah mendengar dari firman Tuhan cerita keselamatan kita. Bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita dengan kuasa-Nya yang begitu besar. Dia menyelamatkan kita oleh anugerah-Nya. Dia melakukan ini semuanya cuma-cuma untuk kita. Diberikan kepada kita dengan gratis. Kita tidak harus membayar apapun. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk menerima keselamatan ini. Kita hanya cukup percaya kepada Dia untuk menerima keselamatan yang Dia sudah kerjakan untuk kita. Namun sekalipun itu gratis, itu bukan berarti murah. Itu bukan berarti tidak ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar, tetapi bukan kita yang membayarnya. Keselamatan kita dibayar oleh Allah sendiri. Anak tunggal Allah, Yesus Kristus, datang menjadi manusia. Sama seperti kita. Dia mewakili kita hidup benar di hadapan Allah. Dan Dia taat. Taat bahkan sampai mati. Dan Dia membayar semua dosa kita dengan menyerahkan dirinya menjadi korban penebus salah bagi kita.
bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa. Semua dosa kita yang harusnya kita dimurkai, semua dosa kita itu diambilnya, dipikul di atas tubuhnya, dan seluruh murka Allah dicurahkan ke atas dirinya di atas kayu salib itu. Di sana tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Dia memberikan nyawanya, mati sebagai pengganti, sebagai pembayaran atas nyawa kita, dosa kita yang mengakibatkan kematian. Jadi Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semuanya untuk mengingat semua pekerjaan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita ini, di dalam perjamuan kudus bersama. Silakan Bapak Ibu mengambil roti dan anggur untuk kita sama-sama melakukan perjamuan ini. Syukur untuk salib-Mu, untuk harga yang Kau tebus, tanggung dosa maluku, Engkau turun, beriku syukur untuk kasih-Mu, untuk tangan terpaku, suci dalam darah-Mu, dan ku tahu peluk dan ampunan-Mu. Layaklah domba di atas tahta, dengan banyak mahkota, memerintah selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Sang Anak, Sang terkasih disalibkan. Layaklah domba. Katakan syukur. Syukur untuk salib-Mu, untuk harga yang Kau tebus, tanggung dosa maluku, Engkau turun, beriku anugerah-Mu. Syukur, syukur
Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengingat Engkau. Apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Engkau menyerahkan dirimu bagi kami, Tuhan. Bagi kami orang-orang berdosa ini. Kami yang harusnya mati. Kami yang harusnya dimurkai. Namun Engkau menggantikan tempat kami. Engkau mengambil dosa kami. Dan menanggung semua murka yang harus jatuh ke atas kami di kayu salib. Sebelum Engkau melakukan itu, pada malam itu Engkau mengambil roti. Engkau memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tuhan, terima kasih Engkau mau menyerahkan dirimu bagi kami. Terima kasih Engkau mau memberikan tubuhmu dihancurkan oleh murka Allah yang seharusnya jatuh ke atas kami karena dosa dan pemberontakan kami. Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas semua yang Kau lakukan. Kami hanya mau bersyukur kepadamu dan mengakui, Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kami selain Engkau. Kalau Engkau tidak menyerahkan tubuhmu untuk hancur, untuk mati, menanggung murka Allah atas dosa kami, maka tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan buat kami. Engkaulah satu-satunya. Apa yang telah Engkau lakukan bagi kami, hanya itulah yang menyelamatkan kami. Kami akui, Tuhan. Kami hanya mau percaya kepadamu saja. Kami akui tubuhmu, Tuhan. Tubuhmu yang Kau serahkan bagi kami. Itulah keselamatan kami. Mari kita makan bersama. Tuhan, Engkau juga mengambil cawan sesudah makan. Engkau berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Engkau mau menumpahkan darah-Mu bagi kami. Menyerahkan nyawa-Mu bagi orang-orang berdosa seperti kami. Yang tidak ada sedikit pun kepantasan untuk mengikat perjanjian dengan Engkau, untuk menjadi umat kesayangan. Namun karena Engkau menyerahkan dirimu, darah-Mu Engkau curahkan bagi kami. Hanya itu saja yang membuat kami bisa ada di dalam perjanjian baru, di mana Engkau menjadi Allah kami dan kami menjadi umat-Mu. Engkau Bapa kami dan kami anak-anak-Mu, di mana Engkau tidak mengingat lagi dosa kami, tapi menjauhkan segala dosa kami dari hadirat Engkau, mengubur itu di dalam tubir lautan. Dan supaya Engkau bisa berbuat baik kepada kami,
menunjukkan segala kekayaan anugerah-Mu, kebaikan hati-Mu kepada kami. Bahwa Engkau tidak akan membelakangi kami lagi, tapi Engkau akan bergirang untuk berbuat baik kepada kami, menumbuhkan kami, menanam kami, membuat kami berbuah banyak dengan segenap hati-Mu, dengan segenap jiwa-Mu. Dan Tuhan, Engkau juga yang menaruh takut akan Engkau di dalam hati kami, sehingga kami pun tidak berpaling dari-Mu. Dan ini akan menjadi perjanjian kekal Engkau dengan kami, Tuhan. Tuhan, semuanya karena darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Tidak ada kepantasan dari kami sendiri. Kami akui, Tuhan, darah-Mu saja yang melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat kesayangan-Mu, Tuhan. Mari kita minum bersama. Segala kemuliaan bagi Engkau. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan saat ini. Kita tahu Allah kita Allah yang kaya dengan kemurahan. Dia telah bermurah hati dengan kita. Dan apa yang kita miliki saat ini, ya mungkin penghasilan kita menurun ya dalam COVID-19 ini. Tetapi itu masih jauh lebih baik dari yang patut untuk kita dapatkan. Itu senantiasa kita percaya. Karena itu kita tetap dalam hati yang penuh dengan syukur ya kepada Tuhan untuk kita mau memberi ya kepada Tuhan persembahan kita. Ya, jadi mari kita membawa persembahan kita dengan hati yang penuh syukur, dengan iman bahwa ini adalah ekspresi dari iman kita, syukur kita, dan biar ini bisa mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Apa yang kami miliki saat ini itu semuanya berasal dari Engkau. Dan Tuhan, ini jauh lebih baik dari yang patut untuk kami dapatkan. Karena itu kami datang membawa persembahan ini dengan hati yang gembira, ucapan syukur kepadamu. Dan kiranya dengan persembahan kami ini ada banyak hal yang baik bisa dilakukan kepada orang-orang. Injil Engkau bisa diberitakan kepada mereka yang belum pernah mendengarkan. Dan biar Engkau memberkati setiap kami yang memberikan persembahan ini, biar kami bisa menjadi saluran berkat-Mu yang lebih hebat lagi bagi banyak orang, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Laut bergelora, gunung pun bersorak, segala ciptaan bangkit memuji Dia. Perbuatannya besar, agung dan mulia. Tuhan telah datang dan beri keselamatan. Seluruh suku bangsa menyembah Dia, tinggikan namanya. Segala pujian, hormat bagi Sang Raja. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, Dia berfirman dan semua jadi. Bersoraklah, sorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, Dia berfirman dan semua jadi. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.